Halo semua, saya Andre Deborah Narhoita dan pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari simulasi procurement to pay atau bisa kita singkat sebagai P2P. Oke, jadi sebelumnya kita ada suatu skenario di mana ada PT Hype yang merupakan perusahaan yang berfokus pada kegiatan layanan jasa event planner. PT Hype ini hendak menangani sebuah event penting yang membutuhkan beberapa sofa sebagai tempat duduk pengunjung. Oleh karena itu, PT Hype hendak membeli kursi pada PT Azure Furniture. Permintaan dari klien dari PT Hub ini adalah disediakan 6 buah sofa. Dan anggaran pembelian yang diberikan untuk membeli sofa tersebut sebanyak 12 juta. Dengan demikian, PT Hype akan membuat RFQ atau Request for Quotation untuk 3-seat sofa yang memiliki kode FUR8999 dengan harga untuk satu unitnya adalah 1.500.000 dan jumlah yang dibutuhkan sebanyak 6 unit. Setelah diterima, PT Azure Furniture nantinya akan mengubah RFQ ini menjadi purchase order atau PO dan mengirimkan barang pesanan dalam satu kali pengiriman. Ketika menerima produk dari vendor, yaitu PT Azure Furniture tadi, bagian warehouse dari PT Hype akan membayar vendor bill dengan sistem full payment. Oleh karena itu, untuk skenario ini, sudah terdapat 3 user yang akan menangani 3 hal berbeda, yaitu Acha Accounting sebagai bagian dari Finance dan Accounting, Putri Purchase sebagai bagian dari Purchase, dan Wiwin Warehouse sebagai bagian dari Warehouse. Oke, jadi untuk membuat user sendiri, kita bisa membuka aplikasi Odoo terlebih dahulu, lalu kita pilih bagian settings yang paling bawah. Setelah terbuka seperti ini, kita pilih users and companies, lalu kita pilih users. Oke, tampilan akan jadi seperti ini. Lalu kita bisa membuat user baru dengan mengklik create. Berikut ini merupakan user dari Acha Accounting. Untuk bagian accounting, kita set di bawah sini bagian accountingnya untuk bagian invoicing, jadi billing administrator. Setelahnya kita bisa save. Selanjutnya ada user Putri Purchase. Untuk bagian purchase ini, kita bisa memilih bagian inventory, lalu purchase, dan menjadikannya sebagai administrator. Yang lainnya bisa dibiarkan seperti ini, kosong. Yang terakhir ada Wiwin Warehouse. Untuk bagian warehouse ini, kita bisa kembali pergi ke bagian inventory, dan bagian inventory-nya kita jadikan sebagai administrator. Dan setelahnya telah jadi 3 user tersebut. Untuk membuat agar user bisa digunakan, kita harus ngeset passwordnya terlebih dahulu. Hal ini kita bisa lakukan pada bagian action di bagian sini. Lalu kita pilih change password. Nah, di sini kita bisa ngeset passwordnya. Lalu klik change password. Hal yang sama juga akan kita lakukan untuk kedua user lainnya. Oke, ketiga user tersebut sudah saya set passwordnya. Sekarang ini kita akan melakukan logout dan kembali login sebagai user tersebut. Oke, saat ini kita telah login sebagai Putri Purchase.
Lalu untuk melakukan purchase sendiri, yang pertama kali harus kita lakukan adalah membuat RFQ. Itu bisa kita buat dengan memilih purchase. Lalu secara otomatis dia sudah masuk ke bagian request for a quotation atau RFQ. Lalu kita bisa pilih create untuk membuatnya. Lalu kita bisa pilih vendor. Vendor yang kita inginkan adalah Azure Interiors, jadi kita pilih. Lalu untuk produknya kita bisa masukkan sesuai dengan ketentuan yang sebelumnya telah kita buat. Oke, berikut ini merupakan RFQ yang telah lengkap datanya, yaitu kita akan membeli 3 seat sofa sebanyak 6 dengan harga per unitnya adalah 1.500.000. Dengan demikian, subtotal yang dihasilkan adalah 9 juta karena kita tidak memiliki taxes atau pajak di sini. Selanjutnya yang akan kita lakukan adalah mengirimkan email kepada perusahaan Azure Interiors untuk memberikan notifikasi bahwa kita telah membuat RFQ. Kita bisa memilih send by email. Oke, berikut ini merupakan tampilan email untuk dikirimkan kepada Azure Interiors. Di sini kita bisa memilih untuk menggunakan template yang telah disediakan pada Odoo atau membuat sendiri kata-katanya. Di sini saya hanya mengubah sedikit saja. Setelahnya kita bisa memilih send. Oke, jika sudah berhasil terkirim, status RFQ akan berubah dari RFQ menjadi RFQ send. Selanjutnya, apabila kita scroll sedikit ke bawah, kita bisa melihat log note bahwa purchase order telah berhasil dibuat. Oleh karena itu, di sini sekarang kita akan melakukan konfirmasi terhadap order untuk mengubah RFQ menjadi purchase order. Berikut ini merupakan tampilan dari purchase order yang telah berhasil kita buat. Bisa dilihat juga di sini statusnya berubah dari RFQ send jadi purchase order. Setelah purchase order ini terbuat, vendor alias Azure Interiors akan mengirimkan barang-barang yang telah kita pesan kepada kita. Oleh karena itu, kali ini kita akan mengubah user dari Putri Purchase menjadi Wiwin Warehouse untuk melakukan pengecekan terhadap barang yang telah dikirim. Oke, saat ini kita sudah login sebagai Wiwin Warehouse. Kita sudah menjadi staff warehouse dari PT Hype. Lalu kemudian yang harus kita lakukan adalah memilih bagian inventory. Lalu kita bisa pilih bagian receipt sini, kita bisa melihat want to process. Kita klik. Dan di sini terlihat bahwa ini merupakan purchase order yang tadinya telah kita buat, yang telah dibuat oleh Putri Purchase. Kita bisa klik. Dan di sini kita bisa melakukan validasi, kita bisa melakukan pengecekan apakah sudah benar jumlah barang yang dikirimkan atau belum. Di sini kita bisa mengedit jika jumlah barang yang diterima sudah benar 6, kita bisa memilih dan ini dan menggantinya menjadi 6. Selanjutnya kita bisa melakukan save dengan mengklik tombol ini, save manually. Selanjutnya jika sudah selesai,
kita bisa melakukan validasi yang mengartikan bahwa kita sudah menerima jumlah barang sesuai dengan permintaan pemesanan. Di sini kita akan menekan tombol validate ini. Oke, dengan demikian, statusnya akan berubah dari yang sebelumnya ready menjadi done. Bisa kita lihat juga pada log note di bawah ini. Selanjutnya, kita akan kembali login sebagai Putri Purchase untuk mengkonfirmasi kembali. Oke, kali ini kita sudah menjadi Putri Purchase kembali. Lalu yang harus kita lakukan adalah membuat vendor bills. Bagaimana caranya? Kita kembali ke bagian Purchase. Lalu kita pilih kembali Purchase Order yang telah kita buat. Lalu kita cek dulu pada bagian Log Note untuk mengonfirmasi apakah memang benar sudah diterima semua barang-barang sesuai dengan pesanan yang kita lakukan. Di sini terlihat bahwa Wiwin Warehouse benar sudah menerima barang sesuai dengan kuantitas yang kita pilih, yaitu 6. Oleh karena itu, selanjutnya kita akan membuat vendor bill dengan cara mengklik button Create Bill. Berikut ini merupakan vendor bill yang telah berhasil dibuat. Status dari vendor bill ini sendiri merupakan draft. Untuk melakukan pembayaran terhadap vendor bill ini, kita akan menggunakan akun accounting dan finance milik Aca. Oke, kali ini kita sudah menjadi Aca Accounting. Lalu untuk membayar vendor bill tadi, kita bisa pergi ke bagian invoicing. Lalu kita pilih vendors bills. Nah, di sini terlihat vendor bill yang tadi baru kita buat. Kita klik. Lalu di sini setelah kita mengecek apakah benar atau tidak vendor bill ya, kita bisa melakukan konfirmasi dengan mengklik button confirm ini. Oke, berikut ini merupakan hasil vendor bills yang telah menjadi milik Aca Accounting. Dan apabila kita menemukan error seperti tadi, yang harus kita lakukan adalah mengisi bill atau bill date ini. Intinya kita harus mengisi bill date ini. Lalu setelah saya membuatnya, kita bisa memilih confirm tadi. Lalu kita bisa melanjutkan pembayaran dengan memilih button register payment. Di sini. Oke, di sini untuk pembayaran sendiri kita bisa menggunakan dua metode. Yang pertama melalui bank, dan yang kedua secara cash. Di sini mungkin lupa saya sebutkan di awal tadi, tapi kita akan membayar secara satu kali dengan menggunakan bank. Oleh karena itu di sini kita pilih bank saja. Lalu kita create payment. Oke. Dengan begitu, kita bisa lihat di bagian sebelah kanan sini sudah ada label paid, yang berarti bahwa vendor bill telah berhasil dibayar oleh PT Hype. Selain itu, kita juga bisa melihat di bagian log note bahwa status payment dari vendor bill sendiri benar sudah menjadi paid. Sekian pembelajaran untuk procurement to payment pada kali ini. Mohon maaf bila terdapat kesalahan di dalamnya. Terima kasih telah menonton, semoga membantu.